ada satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz. Dan apakah haji pertama tersebut sah sebagai penggugur kewajiban haji? Syukron. Siap. Ya tadi, kalau bicara apakah sah atau tidak, kita belum masuk ke pembahasan tentang pelaksanaan. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang dari mulai ihram, tadi rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji. Kalau yang ditinggalkan rukun hajinya, maka nggak sah hajinya. Seperti contohnya dia nggak tawaf ifadah. Dia ketika itu umpamanya pada tanggal 10 dia sudah mewukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, di Mina dia lempar jumroh. Pada tanggal itu ternyata ada kondisi mendesak yang harus dia pulang. Dia pulang ke negerinya tanpa melaksanakan tawaf ifadah. Tapi dia udah wukuf tuh. Maka dia tetap punya kewajiban melaksanakan tawaf ifadah sebenarnya. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram tadi yang disebutkan dia menghubungi istrinya. Jadi kalau yang ditinggalkan itu rukun, maka hajinya nggak sah. Kalau yang ditinggalkan itu wajib haji, bisa diganti dengan membayar denda. Bisa jadi menyembelih hewan ternak, hewan kurban di Mekah sana. Tapi kalau yang ditinggalkan itu hanya sunnah-sunnahnya. Ana umpamanya dia katakan, Ustaz, ana waktu itu nggak mabit di Mina. Ana waktu itu di Muzdalifah cuma lewat doang. Maka kalau yang ditinggalkan, ini sebagian ulama mengatakan termasuk wajib, sebagian mengatakan hanya sunnah saja. Umpamanya kalau hari tarwiyah itu tanggal 8 orang-orang di Mina, karena banyak jemaah haji Indonesia umpamanya nggak tarwiyah dia. Memang tarwiyah nggak masuk wajib. Tapi masuk ya sesuatu yang dianjurkan Nabi SAW sebelum ke Arafah itu di tarwiyah. Gimana kalau kita waktu itu Ustaz langsung ke Arafah Ustaz? Kita jadi nggak ada tarwiyah. Insya Allah nggak apa-apa, hajinya masih sah. Jadi yang perlu dilihat, perlu dimuhasabah, diperhitungkan, duduk lagi kembali, melihat. Sah nggak hajinya waktu itu? Insya Allah kalau paling tidak mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi ya, dari tempat-tempat yang harus dikunjungin, harus berdiam di sana, mudah-mudahan sah. Tapi umpamanya Ustaz, ana tawaf waktu itu Ustaz cuma 5 kali. Ustaz. Tawafnya itu kan 7 kali, ana tawaf cuma 5 kali. Ustaz. Ana lalu ikut jemaah karena takut ditinggal sama jemaah, dia berangkat. Nah, ini perlu adanya muhasabah dari setiap orang setelah pelaksanaan ibadah. Jadi muhasabah itu penting. Karena kalau memang ada yang kurang kita sempurnakan. Kalau memang nggak sah ya kita harus ngulangin, ya diulangi. Jadi haji itu nggak gugur. Kita punya kewajiban lagi gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan.